untuk membuat soal, ketika penulisan soal, ketika saya pas apa namanya tulis soal, setelah itu saya simpan draft, baru saja terjadi kliknya itu ketahuan itu terjadi kesalahan seperti itu. Saya sudah cek-cek akan tapi masih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, izin saya masukkan foto gambar untuk teks saya, keterangannya 403, Bapak. Ya, kalau terkait galat yang barusan, ini coba di-refresh lagi ya, Ibu ya. Itu tadi saya sudah sampaikan, itu karena eh, admin dari pusat mesti perpanjang jadwal penulisan, karena jadwalnya harusnya kemarin sudah ditutup ya. Iya, iya, Bapak. Iya, Bapak Bapak. Ibu yang lain ditutup dong mic-nya. Pak, ayo Pak, sebentar. Terima kasih, Pak. Pak, satu lagi Pak dari Merauke. Bapak Ibu, sebentar Bu Tetrin. Ini terkait insert gambar tadi Bapak Ibu. Ya. Untuk gambar jangan di copy paste ya Bapak Ibu ya. Tapi Oke. Bapak Ibu simpan dulu gambarnya di laptop atau komputer, kemudian dicari dengan upload image ya Bapak Ibu ya. Oh, siap, siap Ya, Pak. Nah, di kalau kanan di ya, Bro. kalau di klik kanan nanti enggak, kalau di copy paste nanti enggak tersimpan. Baik Pak, ya Pak. Ini Ya. Pak pertanyaan Mm-mm. berikutnya. Mm-mm. Selamat pagi Pak, saya Bapak Ibu. Benyamin dari Iya, Pak. Merauke. Izin Mm-mm. Pak Mau, Sopeng. ya, Iya, sebentar Ibu Sopeng ya, nanti saya dapat giliran Ibu. Gantian ya. ya Pak, begini, untuk menentukan indikatornya, apakah cukup ditulis singkat saja tentang misalnya begini, saya membuat indikator seperti ini, siswa dapat menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa. Apakah cukup singkat seperti itu atau mesti Tidak, Pak. harus seperti ini Pak, ataukah saya ada dua versi. Yang pertama, disajikan teks artikel tentang suatu peristiwa. Siswa dapat menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa. Ya, yang kedua, Pak. Yang kedua, jadi harus disajikan Ini ya, Pak, teksnya ya. begitu. Harus Oh. ada kondisi konteks stimulus, kemudian subjek yang diukur, baru terakhir kemudian perilaku yang diukur, Pak. Oh, itu. Jadi harus. Tapi kalau teksnya panjang, boleh disajikan penggalan teks begitu, boleh? Nah, teks itu, Pak, eh, untuk bahasa Indonesia, Ya. kalau yang SD itu rentang antara 150 sampai 200 kata. Iya. Untuk yang SMP 200 sampai 250 kata. Oh, berarti harus ditulis Tidak. semua itu ya, Pak. Ada bisa dipenggal begitu ya? Enggak. Oh. Jadi jangan kayak UN lagi, Pak, kayak zaman dulu, Pak, penggal, Pak. Oh. Nah, jadi 150 sampai 200 dan 200 sampai 250 itu tidak saklek ya SMP. Bapak Ibu ya. Ya, tidak Jadi saklek. SMP Jadi 200 sampai 250. SMP 200 sampai 250. Jadi kalau misalnya sebentar Pak. Minimalnya, maksimalnya 250. Boleh saya jelaskan dulu, Pak? Iya. Iya, sabar Pak ya. Nah. Ya. Jadi 200 itu misalnya Bapak tulis ternyata 190 kata. Kalau itu dirasa sudah memenuhi materi yang ada di kisi-kisi, boleh. Kalau misalnya lebih, saya nggak bisa potong lagi nih, jadinya 260 misalnya. Atau 255, boleh Pak. Jadi kisaran antara 200 sampai 250. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang bahasa Indonesia sangat tidak disarankan kalau hanya memenggal ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, saya contohkan Bapak Ibu. Kalau di indikator Bapak Ibu disajikan sebuah cerpen. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengambil 1-2 paragraf dari cerpennya, terpenuhi nggak unsur sebuah cerpen Bapak Ibu? Ya. Unsur sebuah cerpen itu apa? Ada pengantarnya, ada prolognya, kemudian ada konfliknya, kemudian ada resolusinya. Betul nggak, Pak? Iya, betul. Nah, kalau misalnya di indikatornya disajikan sebuah cerpen, tapi yang ditampilkan hanya 1 atau 2 paragraf
dari penggalan cerpen. Misalnya yang diambil hanya konfliknya saja. Terpenuhi nggak indikatornya sebuah cerpen? Kan jadi nggak terpenuhi, Pak. Oh, Nah, begitu. ini pengecualian untuk puisi ya Bapak Ibu ya. Puisi itu boleh misalnya kurang dari 100 kata misalnya. Boleh SMP ternyata puisinya cuma 100 kata, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk teks yang jenis lain itu mesti 200 sampai 250 kata ya Bapak Ibu ya. Apakah boleh kita banyak mengambil teks informasinya diambil dari daerah kami begitu, Pak? Boleh Pak. Yang tidak saya sarankan sumber teks itu satu adalah website-website yang bisa diedit oleh publik. Contohnya salah satunya Wikipedia. Wikipedia itu tidak saya sarankan karena secara mekanisme pengeditan editorial Wikipedia itu memungkinkan semua orang mengedit, Pak. Ya, Nah, itu nggak saya sarankan. Kemudian blog juga tidak saya sarankan. Blogspot, ya blog-blog pribadi itu nggak saya sarankan. Karena blog itu bisa ditulis oleh siapa saja. Nah, saya sarankan cari website-website yang kredibel atau kanal-kanal untuk teks informasi, misalnya kanal-kanal berita atau website-website yang kredibel, Bapak Ibu, yang dimana mekanismenya itu melalui proses editorial gitu. Nah, kalau iya, Pak. blog atau Wikipedia itu disangsikan ke validitas dan reliabilitas informasinya, Bapak Ibu. Misalnya, kalau di Wikipedia itu ada teks tentang profil Ibu Tetrin misalnya. Itu siapa saja bisa mengedit. Ibu Tetrin bisa mengedit, Bapak bisa mengedit, saya bisa mengedit gitu. Jadi validitasnya itu jadi bias gitu, Pak. Makanya Iya. Wikipedia dan blog itu tidak disarankan. Tapi kalau Bapak mau ngambil dari misalnya web Pemda, dari web BPS Merauke, itu boleh, sangat boleh. Gitu, Pak. Oh, boleh ya, Pak. Berarti setiap teks itu nanti dicantumkan sumbernya ya, Pak? Dicantumkan sumbernya yang lengkap ya, Pak ya. Jadi sumber yang Oh, iya. lengkap itu saya maksudkan sumber yang lengkap itu misalnya ya, Pak ya. Nah, Website-nya. misalnya saya cari wisata Merauke seperti ini ya, Pak ya. Ya, Nah, kemudian saya ya. ambil web yang ini misalnya. Maka yang dijadikan webnya itu adalah yang ini, Pak, lengkap semuanya ini di copy. Jadi nggak cuma nampilkan Oh, www.gotravelindonesia.com, enggak, tapi lengkap linknya. oh, Jadi ketika orang lain, pihak tertentu mau cross check teksnya ini, buka linknya ini langsung ke artikelnya. Kalau nanti ke Bapak artikelnya ya. ya, jadi kalau hanya tampilkan ini, nanti munculnya di cross check orang munculnya seperti ini, Pak. Nah, orang nyari lagi mana artikelnya. Nah, Bapak belum ke izin, sumbernya. Bapak izin tampilannya belum Hmm. berubah sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Oke. Oh ya, Baik, belum berubah ya. Pak. Sebentar ya. Baik, Nah, Pak. Terima jadi kasih buat informasinya. Bu Tetrin, silakan. Terima kasih Pak untuk sementara. Terima kasih ya, rekan yang sebentar. lain. Ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau menampilkan sumber, mengopi sumber Bapak Ibu. Misalnya teks gini, tempat wisata di Merauke, ini ya Bapak Ibu ya misalnya ya. Nah, maka link yang Bapak Ibu tampilkan sebagai sumber bacaan adalah yang ini yang lengkap, Bu. Jadi ini semuanya di copy. Jangan hanya copy sampai .com di sini saja. Kalau Bapak Ibu hanya copy di sini, ada orang yang mau cross check, dia munculnya ke halaman depan dari website ini. Nah, orang jadi nyari lagi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kopinya semuanya, begitu orang mau cross check keabsahan teksnya, dia akan langsung ke artikel terkait. Jadi jangan hanya www.bla-bla-bla.com gitu. Apalagi kalau cuma ditampilkan www.google.com gitu. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Ditampilkan linknya yang utuh, yang lengkap, yang ketika diklik langsung ke teks yang atau gambar yang Bapak Ibu maksud. Clear ya Bapak Ibu ya?
Nah, Izin bertanya, Pak. Oke, clear. di raise hand dulu Bapak Ibu gantian biar ini Ibu Nurhaida, silakan Ibu. Ibu Nurhaida masih bersama saya. Ibu Nurhaida, kalau tidak ada kita lanjut Pak Arfi. Pak Arfi Sulut. Ibu Arfi ya, maaf. Minahasa Tenggara, suaranya nggak jelas Bu. Suara Ibu tidak jelas Bu. Suara Ibu, Suaranya kedengaran? ya dengan Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada saat ini saya ingin bertanya, Pak. Di sini saya izin share screen, bisa Pak? silakan Ibu. Saya penulis atau penyusun dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, izin bertanya di sini indikator soal tadi sempat Bapak sampaikan jawab dari pertanyaan yang sebelumnya untuk menyajikan sebuah teks itu tidak harus diperjelas ya. Iya, jangan Bu. Judul teks ulasannya itu yang Jangan harus dikunci, Bu. digunakan di soal. Iya. Oh, terus Sampai yang film kedua- animasi disajikan teks ulasan tentang film, sampai itu aja cukup Bu. cuma tentang film. Oh, Ya, judulnya atau- nggak usah Pak. Nggak usah, jadi nanti nggak dikunci Bu. Kalau mau dipakai oleh penulis soal lain, dia bisa cari film yang berbeda. Kalau Ibu kunci seperti ini, mau pakai judul film lain nggak bisa. Harus Moana dan Jumbo. Oh, iya. Terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan yang kedua, pada saat saya membuat soal di sini kan saya menggunakan multitext. Jadi untuk membandingkan dua wacana, tampilan previewnya ini kan terlihat kan ada wacana 1 dan wacana 2. Tapi Iya. ketika pada saat di preview di ANBK, wacananya hanya satu wacana yang masuk. Oh Wacana ya. duanya tidak ada. Mohon penjelasannya Pak. Nanti itu Ibu laporkan dulu ke melalui admin kabupaten kota ya Bu ya, biar nanti diteruskan ke tim teknis aplikasi Bu. Oh iya. Iya, saya nggak bisa jawab itu Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira indikator saya dengan pertanyaannya itu sudah sinkron Pak dengan subkompetensi dan kompetensinya Pak. Ya, ini indikator judul filmnya nggak usah ya Bu ya. Ya, hanya indikator. Nah, kemudian untuk yang bahasa Indonesia, saya sarankan Bapak Ibu cantumkan jumlah kata ya, rentang jumlah kata ya Bapak Ibu ya. Untuk yang SD misalnya tadi 150 sampai 200 kata. Jadi kalau Iya. misal, Kalau jadi yang kalau untuk Ibu, teks ulasan saya tidak sudah lupa ya ngisi. ya Tapi nanti namanya ditambahkan ya untuk Bu yang ya. di lain ya saya ada taruh tapi disajikan seperti contoh Nah, nomor satunya ini- itu disajikan nah, tips Ini yang Ibu tampilkan juga ini juga spesifik nih Bu, ngunci nih Bu, disajikan teks yang salah di deskripsi. desa Pangu. Ya, ini di tentang sebuah desa gitu, Ya, atau tentang apa gitu. Terminologi umumnya aja Bu, jangan dikunci ke desa apa gitu, Terus Jadi yang orang- berikutnya itu dengan panjang teks 200 sampai 250 kata sudah tepat kan Pak? Ya, Oke, siap, terima kasih Pak. Ibu Suryani, silakan Ibu Jayapura Bu. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Ya. ingin menanyakan Pak, singkat aja untuk masalah prosentase Pak yang di paket 1, paket 2. Kira-kira prosentase yang baik itu yang seperti apa ya Pak? Misalkan kami paket 1 dengan paket 2 prosentasenya hanya 23%. Kira-kira itu bagus atau berapa harus kami ubah? Kemudian Pak, untuk bahasa Indonesia saya mau tanya mungkin hanya sepele, tapi bagi saya ini penting untuk masalah
yang apa titik-titik di belakang, Pak. Apakah harus menggunakan spasi atau tidak untuk titik 4 di belakang soal? Terima kasih, Pak. Presentasi ini maksudnya presentasi apa nih, Bu? Prosentase yang di ini, Pak, yang di soal yang mau ditelaah itu kan ada prosentasenya, Pak, antara paket 1 dengan paket 2. Oh, itu admin kota itu, Bu, yang menugaskan, Bu. Oh, maksudnya saya pikir ada misalkan kita hanya 23% prosentasinya, kira-kira itu baik, soalnya baik atau bagaimana itu yang saya mau tanya. Sama yang Itu saya kurang tahu, tadi, Bu. Pak. Oke, Nah, berarti yang titik-titik aja, Pak. Penggunaan titik-titik apakah harus menggunakan spasi atau tidak untuk titik-titik di belakang soal? ya, baik. Titik-titik ya. Iya. Aturan penulisan soal, penggunaan titik-titik itu, Bapak Ibu. Saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Ini nah, kalau misalnya saya contohkan ya, misalnya nah, misalnya soal seperti ini ya, Bu ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Kelihatan ya. Jadi misalnya ada soal Abdul dalam, misalnya tokoh Abdul dalam cerita tersebut adalah seorang gitu ya. Ini ada titik-titik begitu ya, Bu ya. Seperti itu maksudnya ya, Bu. Nah, Iya, ini Pak. ada opsi A gitu ya, Bu ya. Iya. Ada opsi A, ada opsi B, ada C, ada D gitu ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu tuliskan di sini nggak perlu di spasi ya, Bu ya. Oh, ngelek. Sebentar, Bapak Ibu. Dia mintanya apa? Ya. Saya lagi. Oh, astaga, itu. Temannya Pak Hati. Nah, ini untuk titik-titik itu, Bapak Ibu, dispasi dulu. Kemudian kalau Bapak Ibu gunakan titiknya 3, ya, maka di setiap opsinya diakhiri dengan tanda titik dan diawali oleh huruf kecil. Ini artinya di sini ada rumpang, dilanjutkan ke sini, dan titik di opsi jawaban itu sebagai penutup kalimatnya. Ya. Nah, pilihan kedua, cara kedua, di sini, di sini, Bapak Ibu spasi dulu, kemudian buat titiknya 4 kali, 1, 2, 3, 4 kali, maka opsi jawabannya diawali oleh huruf kecil dan tidak perlu diakhiri titik kembali, karena titik penutup kalimat sudah ada di atas. Begitu Ibu Suryani, jelas Ibu? Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas ya. Nah, ini Ya, mesti diawali huruf kecil, kecuali yang kaidahnya dia harus huruf besar. Yang kaidahnya harus huruf besar itu apa? Nama kota, nama orang, ya gitu Ibu ya. Nama negara, nah itu harus huruf besar. Itu penggunaan titik di soal rumpangnya Ibu ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Raise hand dulu ya Pak, biar antri yang lainnya. Pak Muhyiddin. Kembali, Pak. Iya, Pak Muhyiddin, silakan Pak. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang saya sebenarnya ingin saya tanyakan, namun yang paling fokus saya ini Pak adalah saya menulis soal Pak, sudah selesai indikator dan soalnya tinggal 2, namun indikator belum saya kirim
dan soalnya saya belum finalkan. Sementara tadi pagi saya mau buka, lanjutkan, namun tidak bisa lagi dilanjutkan, Pak. Jadi bagaimana dengan ini, Pak? Itu dulu yang pertanyaan pertama saya, Pak. Yang kedua, pertanyaan kedua saya, Pak. Saya menulis soal ini, Pak, untuk sebagai sumbernya di situ, namun saya bingung, hanya saya kasih simpan sumber lainnya, karena saya sendiri yang menulis soal itu tidak mengambil dari buku, tetapi saya hanya pengalaman berdasarkan pengalaman dengan berdasarkan indikator, saya menulis soal tidak mengambil di buku, Pak. Bagaimana dengan ini? Apakah benar sudah sumber lainnya saya pakai, Pak? Namun gambarnya saya ambil di internet atau Google atau di aplikasi AI, Pak. Itu untuk sementara, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, yang pertama, Pak, terkait tidak bisa buka itu, penjelasan saya sama seperti yang tadi, karena seharusnya jadwalnya penulisan itu sampai 29 Oktober. Namun sekarang sudah tanggal 30, jadi otomatis tertutup. Nah, ini harusnya pagi ini proses untuk diperpanjang dan dibuka kembali aksesnya. Nanti silakan Pak Muhyiddin coba kembali ya Pak, berkala. Harusnya dibukakan lagi aksesnya. Nah, kemudian untuk sumber, kalau teksnya itu Bapak tulis sendiri, maka Bapak tidak perlu sebutkan sumbernya, Pak. Nah, Pak. Tapi kalau misalnya teks Bapak itu Bapak tulis sendiri, kemudian gambarnya Bapak ambil dari internet, maka Bapak gambarnya mesti dicantumkan sumbernya. Pak. Sumber gambar _2 http www google bla 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 bla. Itu Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak. Jadi jelas ya Pak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Namun saya ada lanjut pertanyaan saya Pak. Setelah saya bikin soalnya Pak, ternyata di soal di gambar berbeda dengan di review. Setelah saya lihat kembali berbeda. Tapi apakah tidak menjadi persoalan itu Pak? Berbeda bentuknya Pak. Contoh saya gambar lingkaran, namun setelah saya lihat di ini Pak berbeda. Bentuknya bukan lingkaran, seperti oval, Pak. Jadi apakah tidak menjadi persoalan ini nantinya setelah saya finalkan soalnya? Itu kayaknya itu karena masalah resolusi ya. Resolusi nanti Bapak sebenarnya Pak. Itu bisa disetting, Pak. Bisa disetting gitu. Ya. Itu ya, Pak ya. Seperti ini, Pak. Saya tampilkan, Pak. Seperti ini. Saya tampilkan Pak seperti ini. Bisa terlihat Pak? Belum Pak, belum. Belum Pak ya. Biasanya juga Surya juga Oh, belum bisa tampil Pak ya. Belum bisa tampil Pak ya. Ya nanti ya Pak ya. Saya lanjut yang lain dulu ya Pak ya. Ini sudah. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu Masdar Sulbar silakan. Bapak Ibu Masdar Sulbar. Bapak atau Ibu? Oh ya Bapak silakan Pak. Ya. Izin Pak, tadi dikatakan bahwa adalah itu Pak Master suaranya terputus-putus Pak. Atau di saya aja Bapak Ibu, saya kayaknya suara Pak Masdar keputus-putus ya. Ya, begini Pak, tadi dikatakan bahwa untuk menelaah itu tidak dikembalikan lagi ke gurunya, tetapi ketika ada yang mau dikembalikan
penelaah. Iya. Jadi ini Pak, saya coba-coba itu kita tidak ada akses untuk edit Pak. Harusnya penelaah ada punya akses untuk mengubah Pak untuk edit. Ini saya nggak bisa tampilkan karena saya nggak dibekali dengan akun penelaah nih Pak. coba saya Cuma sepanjang yang saya tahu, ketika soal sudah disubmit final oleh penulis, mengalir ke penelaah, maka penelaah yang punya akses edit dan tidak bisa dikembalikan ke penulis. Begitu Pak. Oh begitu Pak. Siap. Siap. Mungkin saya juga nggak bisa tampilkan karena saya nggak punya akun yang penelaah ya, akun contoh sebagai penelaah. Saya adanya akun sebagai penulis. Mungkin karena belum Bu Sofni ini dari Jambi ini penelaah ya Bu? Bisa mengedit Bu? Ya bisa. Ini Pak, kalau saya untuk mengedit itu rasanya kalau sudah terkirim seperti itu kita repot sendiri. Sebelum Bu Sofni sepertinya terputus ya. Simpan draft Bapak Ibu sebagai penelaah sudah bisa lihat kah? Sudah bisa Pak. Sudah bisa dilihat. Sudah bisa. Nah, saran saya sebaiknya sebelum disimpan final di aplikasi itu kalau nggak salah ada ini ya, ada fitur chatting ya, komentar ya. Iya. Nah, jadi bisa dikomentari dulu sebelum disimpan final. Jadi penelaah mengomentari, penulis itu bisa memperbaiki sebelum disimpan final. Tapi kalau sudah simpan final, itu akses edit hanya ada di penelaah. Sip. Oke, gitu, makasih Pak. banyak Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Oke. Iya. Assalamualaikum. Pak Nasruddin Nasir, silakan Pak Nasruddin Nasir. Oke Pak, terima kasih. Saya dari Andre Kang Pak. Ada dua poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mapel bahasa Indonesia Pak. Ketika saya membuat stimulus, saya memasukkan teks, terus teksnya itu kan kepanjangan Pak, sekitar 300-an kata. Apakah teks berita itu boleh saya ringkas untuk memperoleh nilai yang 250 kata tadi? Artinya saya ringkas tidak mengubah esensi berita tersebut. Boleh Pak, nanti di sumber di akhir teks itu Bapak tuliskan disadur dari www apa gitu. Boleh Pak. Terus pertanyaan kedua Pak, izin saya konfirmasi saja Pak. Di dalam stimulus itu di bahasa Indonesia tidak perlu menyebutkan judul supaya tidak spesifik begitu Pak. Di dalam indikator Pak, ya betul. Di dalam indikator tidak perlu menyebutkan judul. Contoh, disajikan sebuah teks berita banjir di cerpen. Oh, jangan. Iya, nggak perlu berjudul, Pak. Tapi kalau teks itu genrenya saja, Pak. Disajikan sebuah teks deskriptif tentang budaya nasional Indonesia, gitu misalnya. Atau disajikan teks prosedur tentang pembuatan sebuah makanan gitu, atau teks prosedur pembuatan apa gitu. Jadi nggak perlu spesifik Pak, nggak perlu sampai judul. Kalau cerpen disajikan sebuah cerpen remaja, disajikan sebuah cerpen anak, gitu aja Pak. Kalau dalam bentuk teks berita Pak, contoh disajikan sebuah teks berita banjir di kabupaten ini seumpamanya. Kabupatennya tidak usah Pak ya? Kalau saya Pak sebenarnya ya langsung ya Pak ya. Informasi tentang banjir itu nggak perlu disajikan stimulus Pak. Karena begini ya Pak ya. Bapak Ibu, Ibu di-mute dulu Ibu. Karena begini Bapak ya. Terlihat share screen saya Bapak Ibu. Lihat Bu, lihat Pak, lihat.
Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya. Nah, Ya terlihat Pak. stimulus itu Bapak Ibu, ini kriterianya. Tidak mesti ada semuanya, tapi kombinasi. Jadi misalnya kebaruan, relevan, edukatif, inspiratif, menarik. Berita banjir itu mungkin baru Pak, baru. Ya. Tapi apakah edukatif? Apakah Oh inspiratif? iya. Mungkin berita banjir itu baru dan menarik. Tapi apakah itu relevan untuk kebutuhan pengetahuan anak? Apakah edukatif? Apakah inspiratif? Belum tentu juga ya Pak ya. Nah, makanya kalau berita itu mungkin yang sifatnya memberikan inspirasi misalnya. Misalnya seorang anak siswa dari Palopo mengikuti lomba internasional kemana gitu. Nah, dia menorehkan ini. Nah, itu inspiratif tuh Pak. Boleh. Tapi kalau banjir, kecelakaan, gunung meletus, apa relevansinya gitu loh Pak. Mungkin unsur kebaruannya terpenuhi, unsur menariknya terpenuhi, tapi unsur relevansi, edukatif, dan inspiratifnya tidak terpenuhi. Gitu. Nah, untuk di indikator, Bapak nggak, kalau misalnya ngambil teks berita, untuk ngambil teks berita, Bapak cukup sebutkan, disajikan sebuah teks informasi tentang apa terminologi umumnya. Gitu ya Pak? Cukup jelas ya Pak? Oke. Ya, saya lanjutkan Ibu Neltis Indar. Bapak Ibu Neltis, silakan. Ibu Neltis, silakan Ibu. Bertanya Pak, bertanya. Terima kasih atas Ya. kesempatannya. Ya. Begini Bapak, yang mau saya tanyakan, ketika kami penulis mendapatkan indikator, bukan menyalahkan mungkin belum ada sosialisasi atau apa gitu kan. Ketika penulis indikatornya menuliskan satu soal indikatornya sampai 3, 4, tentu kami sebagai penulis kebingungan memilih menulisnya yang mana. Nah, tapi kami kan tidak bisa merubah indikator, Pak. Langkah apa yang harus kami ambil gitu, Pak? Oh, maksudnya di tempat Ibu, penulis indikator itu berbeda, bukan penulis soal langsung. Ada penulis indikator, ada penulis soal gitu ya. Iya. Ketika Ah, saya penulis soal, kebingungan Pak. Ada indikatornya beberapa indikator untuk satu soal gitu kan. Ada kemarin saya temukan sampai 4 gitu. Ya maksudnya solusinya gimana Pak gitu? beberapa indikator untuk satu soal. Iya barangkali kurang sosialisasi barangkali kan Pak. Ada beberapa solusinya gimana itu? Boleh ditampilkan seperti apa itu Bu? Harusnya satu soal, satu indikator. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi ketika saya sedang tidak buka laptop Pak, karena di ruang Kalau- ini, Pak, di ruang. Nah, kalau di aplikasi tidak bisa mewadahi satu soal 4 indikator itu nggak bisa Ibu. Nah, Ibu dapat 4 indikator untuk satu soal itu di mana? Di aplikasi. Dalam satu indikator Pak ditulis runtut gitu loh Pak. Ada satu gitu kan, kemudian dilanjutkan 2. Kalau ruangnya memang 1 gitu. Maksudnya satu indikator 3 soal. Redaksinya. Contohnya gini Pak. Enggak, sebentar Bu, diklirkan dulu. Satu indikator untuk 3 soal atau 3 indikator untuk satu soal. Itu berhal berbeda loh Bu. Iya, dia tampilannya di indikator tuh ada 4. Soal. 1, 2, 3, 4 indikator. Nah, kita kan menulis 3 soal, gitu kan Pak kan. Untuk itu maksud saya itu Pak solusinya kemana gitu? Yang harus saya hubungi siapa? Penelaah kah? Bentar Bu, saya bingungnya itu yang ada itu Bu. Seperti ini Bu, satu indikator untuk 3 soal paralel itu ada. Mas, apa ini yang Ibu maksud? Kalau
4 indikator untuk satu soal, itu di aplikasi tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Oh, gini Pak, bunyinya redaksinya begini Pak ya, redaksi. Boleh ditampilkan nggak, Bu? Saya bingung kalau kayak gini, Bu. Boleh di share screen nggak, Bu? Ditampilkan di laptop, kalau saya, gimana ya caranya ya? Sebentar Pak. Bu join Zoom-nya dari laptop atau dari... Dari laptop Pak. Saya Zoom-nya dari HP Pak. Oh, alah. Karena yang saya tahu, yang ada itu satu indikator untuk 3 soal paralel. Ya, tiga soal yang saya ketahui kan begitu Pak. Satu indikator untuk 3 soal. Nah, makanya... Boleh izin beri masukan? Iya, iya Pak. Gimana? Kalau ditelaah Bu, Ibu sampaikan saja di komen bahwasanya satu indikator satu soal. Walaupun di kolom indikator itu penulis membuat di situ 4 indikator. Jadi sesuaikan aja dengan yang diminta. Jadi Ibu sampaikan aja di komen Ibu bahwasanya satu indikator satu soal. Jadi indikator yang tidak berhubungan dengan soal dihapus saja. Itu loh Bu. Terima kasih Pak. Oh iya ya. Oh, maksudnya dari penulis soal dia nulisnya 4 di situ gitu. Bukan Pak. Maksudnya Ibu ini kan penelaah Pak. Jadi dia saya penulis soal Pak. Saya penulis soal Pak. Ya, di Ibu penelaah soal yang lain ketemu yang seperti itu. Ya. Tetapi di situ indikatornya nanti jawab Pak. Kompetensinya ada 4. Ya. Maaf Bapak, bantu jawab. Iya, Bu Sofni gimana Bu? Ya. Saya bingung Ini nih. Pak, saya kan juga penelaah nih Pak ya. Untuk penelaah, kalau saya yang pembuat soal itu memang harus membuat soal berdasarkan indikator. Nah, penelaah juga nanti dia akan menelaah indikator dulu Pak. Iya. Nah, betul. sebelum kita sampai kepada revisi akhir, kita bisa chat di komen dengan pembuat indikator dan penyusun soal. Ini saya coba tampilkan di sini. Iya, betul. Mana tadi? Ini. Saya stop dulu nih. Coba share ulang, Bu. Share screen ulang, Bu. Sebaik belum muncul ya? Nah, ya, sudah Bu, sudah. Belum muncul Ibu. Sudah Ibu, sudah. Belum ya? Sudah muncul Bu. Sudah muncul Ibu. Izin Pak, izin mau bertanya. Ya. Iya, sebentar ya Pak, gantian ya Pak, di raise hand dulu Pak. Ya, ya. Nah, jadi di sini untuk yang yang melakukan penelaah tadi sebaiknya menelaah dulu soal indikatornya. Nah, kita bisa berkomentar di sini Pak. Ini yang saya tandai Pak ya. Ya. Iya Bu. Yang saya tandai ini ada gambar untuk chat ini. Kita chatan dulu dengan penelaah indikator yang membuat indikator. Apa di sana indikatornya yang belum sesuai? Apa yang belum sesuai dari detail kisi-kisinya? Kita kan membuat indikator berdasarkan detail kisi-kisi ya Pak ya. Nah, kita ini dulu chatnya sebelum sampai ke sini, sebelum sampai ke penelaah ini. Jadi di penelaah kita nanti tidak akan banyak lagi untuk merevisinya. Baik pembuat soal maupun penelaah kita chat aja di sini dulu. Tolong diperbaiki ini rekomendasi kita kasih di sini di tempat yang di sini yang saya inikan. Nah, gitu kan. Ya, betul. Jadi setelah kita baca indikator kita telah kita baca, kemudian kalau ada perbaikan kita chat aja di sini memperbaikinya. Nah, yang membuat indikator tadi bisa memperbaikinya. Begitu juga yang menyusun soal. Tetapi kalau sudah sampai di sini, sudah sampai di tempat revisi, itu memang tidak bisa lagi yang membuat soalnya tadi untuk mengisi soalnya Pak. Ya, gitu, betul Ibu. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin itu sedikit Pak ya. Terima kasih. Ya. Oke. Begitu Ibu Nafis ya. Oh, oke Pak. Jadi kami
penulis menulis soal sesuai indikator. Namun Ya. kompetensinya ada beberapa, misalnya menjumlahkan. Kemudian di situ juga ada membagikan, mengalihkan gitu. Seolah-olah kan indikatornya untuk bilangan campuran gitu, operasi hitung campuran. Sebenarnya tujuan kompetensi di atas tidak demikian gitu. Ya. Kami mohon petunjuk juga, atau kami yang kurang memahami dalam menelaah indikator gitu. Terima kasih Pak. Ya. Pak Idam ya, Jadi sumber. penelaah juga harus merevisi indikatornya gitu Pak. Ya, benar. Ya, betul, harusnya begitu, Pak. Tidak hanya soal. Ya, Tidak hanya soal yang direvisi, tetapi indikatornya juga lihat detail-detailnya udah cocok atau belum. Mohon izin bertanya, Pak Rahman. Kita Dari mana? diresen dulu, Ibu. Ini udah banyak yang resen. Nanti saya panggil Mohon satu izin persatu bertanya, ya, Pak Ibu. Rahman. Ibu diresen dulu, Ibu. Nanti saya panggil satu persatu ya, Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, biar tertib ya. Pak Idam dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, silakan, Pak. Izin Pak, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak. Oke. Ini Pak ya, saya lagi kondisikan tempat Pak. Izin Pak, Cin. Iya. Ambil Ya, silakan Pak. Tanya sementara giliran ke Bapak. Mohon maaf Pak, saya nyambi. Mohon maaf Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Pak, saya Inham, penulis soal matematika jenjang SD dari Kabupaten Pasangkayu. Sebelum saya bertanya Pak, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk tim teknis, terutama untuk Pak Rahman ini. Mungkin semoga tidak bosan-bosan menjawab pertanyaan yang berulang Pak. Ya, Karena saya terus terang dari hari pertama Zoom itu saya terlempar kendala jaringan di Pasangkayu. Jadi mungkin ada pertanyaan yang sudah diulang di hari pertama, di hari ini juga di bagian awal saya tidak menyimak. Mohon maaf Pak. Teknis pertanyaannya bagaimana Pak? Saya ada mencatat 6 poin pertanyaan ini, saya ajukan satu persatu atau secara keseluruhan dulu Pak? Satu persatu dulu boleh Pak. Oke, ya Pak. Oke, izin Pak untuk yang pertama Pak, di hari pertama kalau tidak salah saya sempat menyimak narasumber itu menyampaikan kalau dia konteksnya masalah matematika itu tidak perlu pakai stimulus. Jika masalahnya konteksnya dalam masalah sehari-hari perlu stimulus. Nah, saya izin Pak, saya tidak menggunakan laptop Zoom, jadi saya menggunakan HP karena kondisi jaringan kurang stabil Pak. Jika seperti ini soalnya, indikator soalnya Pak, saya bacakan saja Pak ya. Misal ini level kognitifnya level 1 Pak, masalahnya konteksnya masalah matematika. Jika seperti ini indikator soalnya Pak, peserta didik mampu mengidentifikasi pecahan yang bernilai sama dengan benar. Bisa seperti itu Pak, atau ada koreksi? Matematika ini ada rekan saya Pak Trianto nih. Pak Trianto bisa menanggapi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan Bapak ini ya, ini yang ditanyakan tadi masalah indikator ya Pak? Ya. Jadi kalau masalah indikator itu kita indikatornya harusnya menyajikan dulu ya Pak, tim apa yang disajikan, terus nanti apa yang diukur, seperti itu. Jadi kalau tadi misal L1 ya, misal ya disajikan digantikan bentuk. Itu masalah matematika atau sehari-hari Pak? Saya ini kebetulan dapatnya konteksnya masalah matematika Pak, karena di hari pertama saya dapat informasi kalau konteksnya masalah matematika itu tidak perlu mencantumkan stimulus. Ini saya coba buat soal indikator soal, saya bacakan dua Pak ya. Yang pertama ini, peserta didik mampu mengidentifikasi pecahan yang bernilai sama dengan benar. Untuk pecahan bernilai sama kan banyak modelnya Pak. Nanti ini kan kalau menurut saya ini kan agak luas cakupannya, kecuali seperti apa ya. Untuk yang kedua Pak, ini saya buat lagi
Ya, saya zoom. Iya, iya. Minta maaf, saya lagi zoom sementara bertanya. Berarti Izin Pak. Ya. kalau dari pertanyaan pertama tadi mungkin kok kompetensinya itu mungkin menyajikan gambar ya Pak, kalau tidak salah ya Pak. Kompetensinya dia kemampuan memahami, mengaplikasi dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol Nah, matematika. ya Ini ada karena gambar menggunakan gambar berarti stimulusnya itu harus ada penyajian gambar Pak. Oke, tanpa perlu izin Pak, saya bisa lanjut Pak ya? Iya. Berarti kalau seperti ini kan, kalau simbol matematika itu tidakkah bisa langsung saya masukkan misalnya pecahan berikut, manakah pecahan berikut yang bernilai sama dengan pecahan 1/2 misalnya? Apakah itu 1/2 bisa simbol matematika atau memang saya menggunakan lebih enaknya menggunakan gambar ya Pak? Lebih bagus gambar Pak, karena gambar dan simbol itu sebenarnya satu kesatuan Pak, seperti itu. Oke. Jadi saya contohkan ya, misal indikatornya disajikan gambar, karena kita nanti membuat 2 atau 3 soal yang mungkin bisa dipakai beberapa soal ya, disajikan objek ya atau gambar. Mungkin kalau mau dikasih contoh dalam kurung bisa lingkaran, bisa persegi, bisa segi 4, karena itu nanti bisa kalau dibagi beberapa bagian itu bisa sama ya Pak. Dalam kurung ya itu contoh yang dibagi sama ya dibagi berapa bagian sama besar ya seperti itu. Terus nanti mungkin